Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasuha Hanifa, saya dari kelas 7B dengan NIM 22080150083. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai tema takut gagal, takut kecewa, dan takut mengecewakan untuk mata kuliah psikologi dakwah. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih merasa untuk takut melangkah? Bukan karena kalian nggak mampu, tapi karena kalian itu takut gagal. Dan yang paling beratnya itu takut mengecewakan orang lain. Takut mengecewakan dosen, takut mengecewakan orang tua, takut mengecewakan lingkungan, bahkan yang paling parahnya itu takut mengecewakan diri sendiri. Akhirnya banyak dari kita yang memilih untuk diam dan menunda, yang pada akhirnya rasa takut itu terus kita bawa kemana-mana. Di generasi kita, ketakutan ini terasa semakin nyata. Media sosial memperlihatkan orang-orang yang terlihat berhasil lebih cepat, lebih yakin, dan lebih mapan dari kita. Ada yang sudah lulus, sudah bekerja, sudah menikah, bahkan sudah menentukan arah hidupnya. Sementara banyak dari kita yang masih bertanya-tanya, aku sebenarnya mau kemana sih? Terus aku ketinggalan gak sih? Kenapa hidup orang lain itu terlihat lebih jelas dan lebih terarah gitu? Nah, yang tanpa sadar kita membandingkan proses hidup kita dengan potongan terbaik orang lain, seperti itu. Nah, secara psikologis kondisi ini disebut sebagai fear of failure dan people pleasing. Jadi fear of failure ini membuat kita takut untuk mencoba karena kegagalan itu dianggap sebagai bukti bahwa diri kita ini tidak cukup baik. Sedangkan kalau people pleasing itu membuat kita menomorsatukan ekspektasi orang lain sampai lupa mendengarkan suara diri kita sendiri. Kita jadi terbiasa berpikir, kalau aku gagal, aku mengecewakan. Kalau aku salah pilih, aku mengecewakan. Dan kalau aku tidak sesuai harapan, aku tidak cukup. Padahal nilai diri kita tidak sesederhana itu. Jadi tanpa sadar kita menaruh beban yang sangat besar di pundak kita sendiri, yang setiap keputusan itu terasa seperti taruhan besar, dan setiap pilihan itu terasa seperti ujian hidup. Kita takut salah jurusan, salah karir, salah langkah. Kita tuh takut semua usaha yang sudah kita lakukan itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang pada akhirnya yang kita rasakan itu bukan rasa semangat, tapi malah kelelahan mental. Nah, dalam psikologi, rasa takut gagal itu memicu overthinking, kecemasan berlebih, bahkan kehilangan keberanian untuk memulai. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan skenario terburuk sampai lupa bahwa banyak hal dalam hidup yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Yang melelahkan itu seringkali bukan kegagalannya, tetapi bayangan gagal yang kita bayangkan sendiri di dalam kepala. Dalam Islam ada satu hal penting yang seringkali terlupakan, bahwa tugas manusia itu adalah berusaha, bukan untuk mengendalikan hasil. Kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk bersungguh-sungguh, dan untuk bertanggung jawab atas pilihan kita. Tapi untuk hasil, itu bukan sepenuhnya ada di tangan kita. Ketika kita terlalu menggenggam hasil, di situ tanpa sadar kita memikul beban yang bukan milik kita. Takut mengecewakan orang lain sering membuat kita lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Seperti, apakah aku sudah jujur pada kemampuanku? Apakah ini benar-benar jalanku? Atau apakah aku hanya berusaha memenuhi ekspektasi orang lain yang bahkan tidak pernah dipinta secara langsung? Tidak semua harapan orang lain harus kita penuhi, dan tidak semua kekecewaan adalah kesalahan kita. Menjadi baik di mata semua orang adalah hal yang mustahil, dan memaksakan diri untuk itu hanya akan membuat kita kehilangan diri sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk sempurna. Yang diajarkan adalah proses, usaha, dan niat yang lurus. Bahkan para nabi pun melalui kegagalan, penolakan, dan rasa takut. Tapi mereka tetap melangkah, bukan karena mereka yakin hasil akan selalu bagus, melainkan mereka yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Kadang kegagalan bukan tanda bahwa kita salah jalan, bisa jadi itu cara Allah untuk mengarahkan kita, atau cara Allah untuk menguatkan mental kita sebelum diberikan amanah yang lebih besar.
Dan kecewa bukan berarti iman kita lemah. Kecewa adalah bagian dari manusia yang berharap. Yang penting kita bukan menghindari rasa takut sepenuhnya, tapi kita belajar untuk melangkah meski rasa takut itu masih ada. Kalau hari ini kamu sedang takut mencoba, takut salah pilih, atau takut mengecewakan, ingat satu hal ini. Gagal tidak membuatmu hina, kecewa tidak membuatmu lemah, dan tidak mampu memenuhi semua ekspektasi bukan berarti kamu manusia yang buruk. Allah melihat usaha bukan hanya hasil, Allah melihat niat bukan hanya pencapaian. Belajarlah memberi ruang untuk diri sendiri, belajarlah menerima bahwa kamu sedang bertumbuh bukan tertinggal, dan belajarlah percaya bahwa setiap orang itu mempunyai waktunya masing-masing. Karena hidup bukan tentang siapa yang cepat paling sampai, tapi siapa yang paling jujur menjalani prosesnya. Semoga kita semua diberikan keberanian untuk melangkah, kesabaran untuk berproses, dan ketenangan untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah Allah tetapkan. Sekian ilmu yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.